sahabat, kita lanjutkan video pembelajaran kita. Jadi ini melanjutkan video sebelumnya. Dari video sebelumnya, sahabat-sahabat bisa mengetahui betapa luar biasanya Facebook. Lumayan detail gitu ya, mengumpulkan database, sehingga bagi kita seorang advertiser lebih diuntungkan gitu dibandingkan kita melakukan kuesioner secara manual gitu atau melakukan survei secara langsung gitu ya. Facebook ini meskipun ada kekurangan sana sini gitu ya, tidak sempurna, tapi tetap saja dengan adanya Facebook ini kerja kita menjadi lebih praktis, lebih mudah dan lebih murah gitu ya. Nah, di video ini saya ingin menyampaikan bahwa ada karakter yang lumayan berbeda gitu ya, bahkan sangat berbeda gitu ya. Saya ingin membandingkan, mungkin meskipun tidak setara gitu ya, tapi ada hal yang sangat berbeda. Maksudnya gini, ketika teman-teman melakukan promosi dengan menggunakan teknik Google Marketing, dengan misalnya teman-teman menggunakan promosi di FB Ads. Nah, ini jelas ada karakter yang berbeda gitu ya, jadi tidak bisa disamakan. Ketika teman-teman berpromosi di Google, karakter pelanggannya itu mereka sudah mengetahui apa yang mereka butuhkan, yang terwakili dengan kata kunci yang mereka masukkan di mesin pencari gitu ya. Misalnya jaket kulit gitu ya. Jadi si netter itu dia atau netizen itu dia tinggal mengetikkan kata kunci jaket kulit di field pencarian mesin pencari gitu kan. Nah, berbeda halnya ketika kita melakukan penjualan di FB Ads. Pelanggan bisa melakukan seperti itu dengan menggunakan FB search gitu, FB graph. Tetapi hakikatnya yang dilakukan di FB Ads tidak seperti itu. Tetapi advertiser itu dia melakukan promosi secara aktif gitu, ibaratnya seperti seorang salesman yang memberikan brosur kepada orang-orang tertentu gitu ya. Nah, itulah gambaran bagaimana yang membedakan antara berpromosi di Google gitu ya dengan menggunakan FB Ads sebagai alat promosi gitu ya. Nah, dari situ saya ingin membawa pada sebuah konsep pemasaran yang sangat terkenal gitu ya, terutama nih bagi teman-teman yang pernah belajar di jurusan ekonomi gitu ya. Yaitu sebuah konsep pemasaran yang dikenalkan oleh Elmo Lewis, yaitu konsep AIDA. Jadi di konsep AIDA ini, kalau menurut saya sih lebih ke bagaimana alur pelanggan atau calon pelanggan hingga akhirnya dia itu memutuskan untuk melakukan pembelian sebuah produk gitu ya. Jadi tahapan pertamanya itu diawali dengan yang namanya awareness atau attention. Jadi di tahapan ini calon pelanggan itu mulai ada atau mulai tercuri perhatian oleh sebuah produk atau oleh media promosi produk gitu ya. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Ketika dia merasakan atau muncul rasa ketertarikan, maka dia akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase interest. Nah, ketika di fase interest ini dia makin terdorong untuk lebih tahu lagi, ingin mengetahui lebih banyak informasi dari sebuah produk, dia mencari informasi fitur-fitur produknya misalnya gitu ya. Dia misalnya mendatangi customer service-nya gitu untuk mengetahui seperti apa produk tersebut gitu kan. Apakah fitur-fiturnya bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah dia misalnya gitu kan. Apakah kemudian dia memverifikasi gitu kan, apakah sudah cocok dengan budgetnya gitu kan. Nah ini kalau udah sampai tahapan situ berarti dia udah masuk ke fase desire gitu. Nah, ketika informasi sudah lengkap sampai akhirnya dia memutuskan untuk membeli, maka dia sudah masuk ke fase action. Jadi disinilah terjadinya pembelian atau purchase gitu ya. Nah, kemudian ketika tahapan-tahapan ini kita tarik ke teknis FB Ads gitu ya. Nah, ini ada yang menarik. Ketika saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Mas Hermas Puspito ya. Jadi 10 juta dari Facebook gitu. Nah, itu judulnya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
Jadi dalam buku itu ada pembagian pengelompokan prospek. Yang pertama itu cold prospect, yang keduanya warm prospect, yang terakhir hot prospect. Nah, ini saya melihat ada korelasinya gitu ya, ada hubungannya dengan konsep pemasaran AIDA tadi gitu ya. Jadi awalnya yang namanya pelanggan itu dia ada di fase cold. Jadi dia tidak mengetahui produk tertentu, dia tidak mengetahui mereknya, dia tidak mengetahui siapa penjualnya gitu kan. Nah, ketika dia mendapatkan sodoran informasi melalui berbagai media promo gitu ya, sampai akhirnya dia tahu. Nah, kemudian tercuri perhatiannya, maka masuklah dia ke fase warm prospect. Di sini sudah ada yang namanya tercuri perhatian, bahkan ini sudah muncul ketertarikan. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita bicara Facebook ad, maka ketika kita ingin mendorong yang namanya cold prospect ke warm prospect, alatnya itu ada dua. Pertama di headline, kemudian yang kedua di gambar atau video, gitu ya. Gambar atau video. Nah, itu kuncinya sana. Jadi bagaimana kita menarik calon pelanggan sampai akhirnya dia melirik produk kita, gitu ya. Dan tergeser dia menjadi warm. Nah, di sanalah dia mulai membaca teks pemasaran kita, membaca teks penawaran kita. Itu ada di warm prospect, gitu ya. Dia mulai ada rasa ingin tahu yang lebih banyak, seperti apa itu, gitu ya. Sampai akhirnya dia mungkin mengontak nomor WA kita, BBM kita, atau bahkan menelpon. Nah, ini ada di warm prospect. Sampai warm prospect ini sampai di sayar juga sebetulnya gitu ya. Cuman ini lebih sederhanakan lah gitu ya. Nah, di warm prospect inilah berjalan yang namanya copywriting gitu ya. Apakah kita akan menggunakan yang namanya soft selling, apakah kita akan menggunakan hard selling, nah gitu ya. Nah, ketika misalnya kita ingin ketika prospek tersebut tergeser menjadi ingin lebih tahu sampai akhirnya dia mau membeli, maka klasifikasinya bergeser menjadi hot prospect. Nah, gitu ya. Jika data ini kita simpan, maka biasanya hot prospect ini akan lebih mudah kita lakukan penjualan untuk produk-produk lainnya, gitu kan. Nah, di hot prospect ini kita biasanya tidak perlu dipusingkan untuk memilih angle penjualan dengan soft selling, tapi kita bisa hajar langsung dengan hard selling, gitu kan. Nah, ini makanya pentingnya memahami konsep ini, gitu ya. Nanti dalam teknik penargetan atau penggunaan posting-posting di FB Ads ini akan lebih terasa. Saya kira video ini cukup. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam sukses berkah untuk kita. Amin.